Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Salah Al-Mustaqir ini Pak ya, beserta seluruh jajarannya. Seterusnya bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kami yang kami cintai, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini sebagaimana telah disampaikan protokol tadi, tidak terasa bagi kita sudah memasuki malam 10 akhir ya Pak ya, Ramadan. Ini seolah-olah ini contohnya dalam permainan ini udah babak final. Ya Pak ya. Kalau babak final ini yang hari itu orang dipilih Allah lagi. Orang pilihan. Jadi inilah yang akan menang nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi hujan turun, hari sejuk ya Pak ya. Alam kepalang iman kuat ini, enak tidur di rumah lagi atau salat tarawih di rumah kan begitu. Tapi ya iman inilah yang menguatkan hati kita untuk datang ke musala yang sangat kita cinta ini. Kenapa? Karena salat di masjid atau musala sama seperti 27 kali lipat daripada salat sendirian di rumah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Adapun judul pada malam hari ini tidak boleh melenceng ya. Seluruh masjid dan musala inilah judulnya, yaitu fadilat atau keutamaan i'tikaf ya. Kita sering mendengarkan kalimat iktikaf ini, tidak asing lagi kita dengar. Adanya adalah biasanya di bulan Ramadan inilah. Tapi di luar bulan Ramadan banyak juga orang yang iktikaf. Yang sampai sebulan, 2 bulan datangi masjid-masjid di kota-kota Dumai ini, di kota Dumai, kota lain banyak itu jamaah-jamaah ya yang iktikaf. Tapi yang sangat populer adalah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau 10 akhir bulan Ramadan ini dia tidak pernah tidur lagi. Dibangunkannya istrinya, ayo bangun, katanya sama Siti Aisyah. Kita pergi iktikaf ke masjid katanya. Rumahnya kan di masjid. Ya tinggal turun saja lagi. Kalau kita kan jauh, berarti lebih kita lagi di sisi Allah. Kalau semakin jauh kita datangi musala kita ini, semakin banyak pahalanya. Kenapa? Karena langkah kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di saat bulan Ramadan ini enggak bisa kita menghitung langkah kita. Kalau saya ke sini pakai roda tadi, pakai langkah. Berapa menit mobil itu tadi ya? Gelap lagi, dingin lagi. Insyaallah Allah akan balasi dengan berpuluh ribu kali lipat ganda. Tak heran ya, ini ibadah Allah yang langsung memberikan pahalanya. Tidak akan bisa kita menghitungnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah rahimakumullah. Jadi i'tikaf itu bahasa Arab yang artinya secara umum lah ya, berdiam diri. Ya, di mana saja asal berdiam diri kita
ya, baik atau buruknya niat kita itu namanya i'tikaf. Umpamanya bapak tidak pun di masjid, umpamanya di kedai kopi, tapi berdiam diri, itu i'tikaf juga. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah agama, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Kan gitu ya. Selama berapa lamanya itu berbeda-beda pendapat. Tapi yang paling ringan adalah pendapat Imam Syafi'i. Ya, selama kita ruku, ya kan? Ruku itu apa yang kita baca, Bapak Ibu-ibu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali ya. Selama itu kita duduk sesudah salat, itu sudah i'tikaf kita namanya tuh. Ya, sudah i'tikaf kita namanya. Tapi harus berniat kita. Mau masuk masjid itu niatkanlah. Nama itu i'tikaf lillahi ta'ala. Tapi dalam hati saja, tidak perlu kita sebut. Yang namanya niat kan tidak dibaca dalam hati. Ya, itulah kira-kira yang kita ingat. Saya sengaja i'tikaf karena Allah. Masuklah. Jadi sesudah salat itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita perbuat di masjid ini, walaupun sekejap itu. Ya. Itu bukan main besar pahalanya kepada kita. Apa saja ibadah yang kita kerjakan, ya, tidak lain dan tidak bukan. Kalau malam-malam itu biasanya kan salat tahajud ya Pak ya. Salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, ya, daripada sebagian malam bertahajudlah kamu, kata Allah. Mudah-mudahan kamu dijadikan oleh Allah, ya, ditingkatkan ke tingkat yang paling tinggi di sisi Allah. Itulah balasan Allah kepada kita. Kemudian salat tahajud itu sesudah kita kerjakan, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Apa saja yang kita minta kepada Allah, insya Allah dikabulkan Bapak dan Ibu. Apalagi di saat bulan Ramadan itu. Ya, itu salat tahajud. Ya, berapa rakaat salat tahajud? Boleh 2 rakaat boleh. Ya. Kalau kita sudah witir di salat tarawih, tidak witir lagi salat tahajud malam. Yang penting dikerjakan, tapi sebaiknya ya kita kerjakan seperti salat tarawih 8 rakaat ya. Ditutup dengan witir 3 rakaat. Kalau di tarawihnya kita tidak langsung salat witir. Itu caranya. Jadi bukan main pahalanya kepada kita. Karena di bulan Ramadan ini, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan berharap kepada Allah, ghufira lahu, diampuni daripada dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu puasa. Kalau untuk salat, mangkama, siapa yang berdiri salat, mangkama di Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dua-duanya kalau kita rajin melaksanakan salat dan puasa, juga insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi kegiatannya? Ya, perbanyak membaca Al-Qur'an. Apalagi kitab suci Al-Qur'an ini
pas diturunkan pada akhir-akhir bulan Ramadan ini. Alangkah besarnya pahala kita apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran. Waratil Quran tartila. Bacalah Al-Quran ya perlahan-lahan. Jadi kita itu membaca Al-Quran tidak perlu cepat-cepat. Boleh cepat tapi selamat. Selamatnya di mana? Ya, makhrajnya diperhatikan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh secepat itu tapi pas. Nah, ini kadang-kadang kan tidak cepat-cepat tapi tidak pas membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu him baca him. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Itu ditukar-tukar tidak boleh. Itu akan merubah artinya. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang sering terjadi. Ha ditukar dengan ha. Ya. Ha pula ha ditukar dengan ha. Ihdinas. Dibaca pula ihdinas dibaca. Itu berubah juga maknanya. Mustaqim. Itu kadang qaf dengan kaf. Itu makanya Rasulullah katakan, Allah katakan, bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan. Jadi kalau kita buru-buru membaca Al-Quran, apalagi sholat tadi baca Al-Fatihahnya tidak selesai, alamat sholat kita hanya capek berdiri saja, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu mari perbanyak belajar. Ya. Yang paling baik manusia di sisi Allah, manusia yang paling baik kata Allah, paling dicintai Allah, man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Orang yang mau belajar dan mau mengajar. Nah, jadi kalau kita punya ilmu jangan pelit. Jangan pelit kita. Ini yang akan menambah pahala kita. Kita ajar orang satu orang, apalagi sampai puluhan orang. Begitu dia pandai, setiap dia baca Al-Quran, pahalanya dapat sama dia, pahala dia dapat pula kita, karena kita yang mengajar dia. Makanya berbahagialah orang-orang yang suka membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai latihan kebiasaan bagi kita nanti sesudah bulan Ramadan nanti. Jadi bulan Ramadan ini istilahnya bulan untuk latihan sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Latihan kita diberi pahala yang sangat besar sekali ya. Kemudian sudah biasa kita latihan, kita perbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Di luar bulan Ramadan kita suka bersedekah. Kenapa? Karena kita sudah rasakan bagaimana puasa menahan lapar dan haus di siang hari. Teringatlah bagi kita ya. Begitulah orang miskin setiap harinya bulan apapun selain bulan Ramadan tidak pernah merasakan kenyang. Tapi saya ya mampu membeli apapun ya, tapi saya terpaksa menahan lapar dan haus karena taat kepada Allah. Jadi santun kita jadinya. Jadi puasa di bulan Ramadan ini juga harus kita sempurnakan. Jangan hendaknya puasa kita di siang hari, puas pula malam, hantam terus makan minum ya sekenyang-kenyangnya. Akhirnya salatnya ngantuk ya lagi ya, dah capek aja ngantuk. Itu akibatnya ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga berkata, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, jangan terlalu berlebihan. Kalau kita lawan itu entah Allah, akibatnya untuk diri kita sendiri. Maka datanglah suatu penyakit tekanan darah tinggi. Itu karena membetulkan hawa nafsu makan. Itu penyebab tekanan-tekanan itu menjadi tinggi jadinya. Jadi makanya setiap sesuatu ini apapun pertengahan, ya, tidak boleh terlalu berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, Allah itu
tidak suka kepada orang yang terlalu berlebihan. Ya, beribadah pun tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, dah ngantuk kita tidur dulu. Ya, kan ada aturan tidur, ada aturan ibadah. Jadi semuanya harus kita ikuti ajaran Allah ini. Kemudian zikir perbanyak di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira. Ya, hai orang-orang beriman, ya, ingatlah Allah. Ingatlah Allah, dzkuru Allah, zikran, ingat yang banyak. Baca zikir ya, subhanallah 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 sampai 33 kali. Itu sesudah salat. Ya, alhamdulillah juga setelah salat 33 kali. Bahwa Allahu Akbar 33 kali. Ya, kemudian ditutup menjadi 100 ya. Jadi jangan sesudah salat saja zikir ini. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat kepada Allah. Ya, umpamanya kita berjualan ini ya, kita selalu ingat kepada Allah. Tak mau kita menipu orang. Karena kita dengan ingat kepada Allah. Itu yang makna zikir itu tadi. Ada dengan perbuatan ingat kepada Allah, ada dengan lidah ingat kepada Allah. Ya, jadi orang yang berzikir itu juga ada orang itu bisa mengobati penyakit hati. Orang senang berzikir jauh daripada penyakit hati. Hatinya lapang terus. Tidak ada yang susah bagi dia. Walaupun hidupnya sederhana, tidak ada dia bercita-cita menjadi orang kaya raya. Karena dia mengikut Rasulullah. Rasulullah ditawarkan oleh malaikat ya, biar ku mintakan hai Muhammad, engkau menjadi kaya. Mintalah gunung Uhud itu jadi emas. Para Allah akan bisa jadi emas. Apa kata Rasulullah? Saya suka bersama orang yang miskin. Karena saya juga orang miskin dan kecil. Ini kan tidak. Ya, cita-cita kita sudah salat. Ya Allah, banyaklah rezeki melimpah kepada saya ya Allah. Kayakan saya ya Allah. Sudah kaya lupa dengan Allah. Itu pula. Jadi mintalah ya kepada Allah ya agar kita menjadi orang yang bersyukur di dalam keadaan bagaimanapun, kita menjadi orang bersyukur dan menjadi orang yang sabar. Ya, jadi dengan ibadah itu pun kita harus sabar ini, sabar atas taat kepada Allah. Jadi kalau tidak sabar kita i'tikaf pun malas kita tuh. Kenapa? Kenapa biasa kita malam tidur? Ini tidak bangun. 2/3 malam dah bangun kita tuh. Itu menurut anjuran Rasulullah sampai pagi. Ya, tidak boleh keluar dari masjid kecuali kalau kita berwudu. Ya, makan minum ya, kita ada persiapan. Jadi kalau sudah batal wudu, berwudu. Jadi itu syaratnya kalau kita i'tikaf. Ya. Mungkin itulah yang dapat saya bahas pada malam hari ini. Berikan waktu untuk kita salat tarawih bersama-sama. Sekian dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.